Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, sekarang kita akan membicarakan masalah bab 3 fungsi kuadrat. Oke. Kalau kemarin kita bicara masalah persamaan, kalau ini adalah fungsi. Bedanya apa persamaan dan fungsi? Kalau fungsi itu ada y sama dengan atau fx sama dengan. Oke. Tapi kalau persamaan itu mesti sama dengan 0 yang kanan. Ini. Tapi kalau misalnya fungsi itu yang di kiri ada y atau fx. Itu fungsi. Ini misalnya samaan itu samaan rubah menjadi g, boleh, nggak apa-apa, biasa. Gx nggak masalah, hx nggak masalah, sx boleh. Oke. Oke, terus semangat matematikanya. Sekarang di sini fokusnya apa? Nanti untuk bab 3 itu apa yang kamu nanti pelajari? Apa yang kamu harus bisa? Yaitu samaan harus bisa menentukan gambar atau grafik fungsi tersebut. Nah, caranya sifat, nah ini kita perhatikan sifat grafik fungsi kuadrat. Kalau kita semua kita lewat titik koordinat kayak kemarin diagram kartesius kelas 8 terlalu sulit. Jadi kita mencari poin-poinnya saja, yaitu melalui sifat-sifatnya. Yaitu yang pertama, sifat untuk nilai A. Dari A yang mana? Yang di depan E kuadrat. Sama lihat itu aja. Bila A lebih besar 0, maksudnya A lebih besar 0 itu apa? Yaitu positif dong, oke? Jadi ini positif, positif. Maka dia akan modelnya akan terbuka ke atas, bentuk U seperti ini. Maka titik puncaknya gimana? Ya jelas minimal di ngisor di bawah ini jelas. Jadi kalau A lebih besar 0, bentuknya mesti U. Terbuka ke atas dan titik puncaknya masih di bawah. Bila A kurang dari 0, berarti ini apa? Masuknya negatif A-nya. Maka terbuka ke bawah. Bentuknya seperti ini. Nah, titik puncaknya mana? Mesti maksimal di atas. Namanya aja sudah terbuka ke bawah. Nah, itu kita harus bisa menentukan itu dulu. Oke, kalau sudah yang B, sumbu simetri. Ya, apa itu sumbu simetri? Samaan sumbu simetri itu adalah garis tengah. Cara menentukan garis tengah adalah gimana? Jadi X sama dengan ini. XP. P itu artinya puncak. XP rumusnya min B per 2A. Yang penting apa lagi? A berapa? B berapa? C berapa dari persamaan dari fungsi kuadrat. Itu sudah mewakili. Oke. Itu adalah sumbu simetri. Kalau puncak sama. Puncak sama seperti ini. Jadi kelanjutannya sudah tahu XP-nya, sumbu simetrinya. Ini tinggal disubstitusikan ke fx-nya, ini ke fx. Atau nggak mau mensubstitusikan ke fx, sampai masukkan yp itu artinya y-nya, y puncak. Rumusnya min d per 4a. Masih ingat toh? Kalau d rumusnya b kuadrat min 4ac. Jelas itu. Jadi untuk puncak maksimal ini itu disebut YP, itu adalah nilai maksimal atau nilai minimal. Nilai Y itu mewakili nilai. Tapi kalau kedua-duanya ini namanya titik puncak. Tapi kalau Y saja itu namanya nilai maksimal maupun minimal. Tapi kalau X saja itu disebut sumbu simetri. Ingat-ingat. Kalau X saja sumbu simetri, kalau Y saja itu nilai maksimal, kalau kedua-duanya digabung namanya titik puncak. Oke, komponen kedua sudah kita pelajari. Sekarang komponen berikutnya, komponen yang ketiga yaitu untuk nilai C. Ini U, strip ini artinya untuk nilai C. Apabila X sama dengan 0, maka Y-nya otomatis sama dengan C. Kok bisa? Saya buktikan di sini. Nah, ini saya buktikan. Misalkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau A-nya sama dengan 0, masukkan aja A 0 kuadrat plus B kali K 0 plus C. Jelas kali K 0 ini 0, hasilnya juga 0. Hasilnya juga 0. Ini Y-nya otomatis sama dengan C. Maka titiknya ketemu 0, C. Adalah titik perpotongan grafik dengan sumbu Y. Maaf, tulis ini sumbu di sini, sumbu Y. Oke. Kalau sudah
sifat diskriminan. D lebih besar 0, maka dia efeknya apa? Memotong sumbu X di 2 titik. Oke, memotong sumbu X di 2 titik. Contohnya maksudnya seperti ini. Ada garis sumbu seperti ini. Ini yang A. Di 2 titik ini. Nah, ini syaratnya apa? D harus lebih besar 0. Apa itu D? Kembali B kuadrat min 4A C. B-nya berapa? A-nya berapa? C-nya berapa? Yang penting A, B, C harus tahu. Kalau D sama dengan 0, itu adalah memotong sumbu X di 1 titik. Maksudnya yang seperti apa? Seperti ini. Nah, ini. Motong 1 titik ini. Kalau D kurang dari 0, kurang dari ini, kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Jadi dia melayang. Ini. Seperti ini. Oke. Jadi itu aja untuk mendeteksi, untuk menggambar grafik. Kalau nanti ada angkanya, sampai mesti bisa menggambar. Tinggal menggabungkan aja. Yang pertama saya ulangi, tentukan A-nya dulu, terbuka kemana. Kemudian yang B, tentukan titik puncak, sumbu simetri, kemudian nilai maksimal berapa. Kemudian perpotongan dengan sumbu Y berapa. Kemudian dia berpotongan di sumbu X apa enggak. Kalau udah ketemu semua, nanti mesti bisa gambar. Nah, untuk menerapkan itu, ini. Apabila fx, ada soal, silakan coba langsung. X kuadrat min 2x min 8. Tentukan terbuka kemana, ke atas atau ke bawah. Sumbu simetrinya berapa, nilai maksimal minimal berapa, titik puncaknya berapa, nilai diskriminannya berapa. Yang terakhir, gambar. Dan good luck. Terus semangat. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.